siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai, pastinya kita sudah banyak mendengar kabar tentang Omicron, salah satu varian COVID-19 yang sudah merajalela di Indonesia. Berbeda dengan varian COVID-19 yang lainnya, umumnya Omicron memicu gejala yang lebih ringan. Akan tetapi, varian ini tidak memiliki perbedaan resiko kematian dengan varian lainnya. Bahkan, varian ini dapat menular lebih cepat dibanding varian-varian pendahulunya. Terlebih lagi, sekarang sudah banyak sekolah yang dibuka untuk offline, sehingga tidak heran apabila penularan Omicron belakangan ini sedang membumi. Karena itu, saya Ruben Wijaya dari Smart 2 Penabur Jakarta akan menjelaskan tentang pentingnya sanitasi kesehatan untuk memutus rantai penularan COVID-19 setelah pulang dari lingkungan sekolah. Sebelum itu, apa sih itu sanitasi? Menurut WHO, sanitasi adalah usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Nah, setelah tahu pengertiannya, bagaimana sih peran sanitasi dalam masa pandemi COVID-19 ini? Sanitasi tentunya penting dalam mencegah penularan COVID-19. Dengan menjaga sanitasi, kita dapat menghambat pertumbuhan dan penularan kuman penyakit, serta mengurangi angka penularan COVID-19. Lalu bagaimana cara menjaga sanitasi yang baik setelah pulang dari sekolah? Setelah kegiatan belajar mengajar di kelas berakhir, kita harus menjaga jarak dengan siswa-siswi lainnya minimal 1,5 meter dengan tetap memakai masker. Selain itu, kita harus langsung pulang ke rumah untuk menghindari kontak fisik secara langsung dengan orang-orang lain. Jadi, sepulang sekolah, nongkrongnya ditahan dulu ya. Dalam perjalanan pulang pun, kita harus tetap menerapkan etika batuk dan bersin, serta mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, sesampainya di rumah, seperti biasa, kita melepaskan alas kaki, meletakkan barang-barang bawaan di luar ruangan, lalu karena kita baru saja dari luar, tentunya kita harus melakukan disinfeksi terhadap tubuh kita, termasuk sepatu, tas, jaket, dan lain-lain. Karena tubuh kita sudah terkontaminasi saat perjalanan pulang dari sekolah. Tapi ingat, disinfektan yang kita gunakan hanya untuk pakaian dan tidak untuk kulit. Menyemprotkan disinfektan pada kulit dapat menyebabkan iritasi ataupun alergi, apalagi bila paparan ini terjadi secara terus-menerus. Percikan disinfektan yang disemprotkan ke badan juga dapat terhirup dan mengiritasi sistem pernapasan. Sehingga, untuk menghilangkan virus pada kulit, kita harus mandi. Dengan mandi tentunya badan kita menjadi bersih dari kuman penyakit serta membuat kita lebih segar. Dengan badan yang segar, kita akan memperbaiki pikiran kita menjadi lebih rileks sehingga kita tidak stres. Nah, saat mandi tentunya tangan kita juga harus dicuci dengan bersih. Masih banyak loh orang yang mengabaikan perilaku ini, padahal perilaku sederhana ini memiliki dampak yang luar biasa dalam pencegahan penyakit terutama COVID-19. Mencuci tangan juga bukan hanya asal gosok ataupun asal basah saja, tetapi ada juga tata cara yang baik untuk mencuci tangan. Pertama, basahi kedua tangan di air mengalir dan jangan lupa pakai sabun. Lalu, gosokkan kedua tangan. Selanjutnya, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dengan jari saling terkait, begitu juga sebaliknya, lalu digosok. Kemudian, gosok telapak tangan dengan jari yang saling berhadapan dan saling mengunci. Lalu, gosok jempol tangan kiri dengan memutar sambil digenggam, begitu juga dengan sebaliknya. Jari tangan mengusap pada telapak tangan kiri, lalu gosok dengan memutar ke belakang dan depan, begitu juga dengan sebaliknya. Terakhir, bilas kembali tangan hingga tidak ada sabun yang tersisa, lalu dikeringkan. Seluruh proses mencuci tangan ini hanya 20 detik saja kok. Jadi tidak ada kata malas untuk mencuci tangan. Nah, terakhir, jika kita mengalami gejala umum COVID seperti suhu badan di atas 37,3 derajat Celcius, atau ada keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, ataupun sesak napas, segera lapor pada tim kesehatan sekolah dan melakukan pengecekan di klinik terdekat. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli. Kita bisa dan kita mampu untuk keluar dari pandemi ini selama kita bekerja sama sebaik mungkin dengan tidak meremehkan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Untuk menutup presentasi ini, saya akan berpantun. Pagi-pagi aku pergi ke lahan, malam makan es selasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.